Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nasari dengan NIM 22 10670 dari Tadris Biologi semester 6 kelas C UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar biologi yang saya buat untuk memenuhi tugas kurikulum telaah kurikulum biologi SMA. Di sini modul ajar biologi yang saya buat itu untuk kelas F, kelas 12, yaitu mengenai proses metabolisme di dalam tubuh untuk SMA Negeri 1 Sebenarnya SMA dan nanti kepala sekolah itu menyesuaikan dengan SMA yang sudah kita ajar atau SMA tempat kita mengajar. Yang pertama ada identitas dulu. Yang pertama itu ada informasi umum, di mana mata pelajarannya tentunya biologi, kelasnya fase F, kelas 12, semester 1, tahun pembelajaran 2025-2026, alokasi waktunya itu di WJP, terus jumlah pertemuan yang satu, penulisnya saya sendiri, Rista Nasari. Lalu ada kompetensi awal di mana struktur dan fungsi organel sel, terutama mitokondria dan kloros yang berperan dalam metabolisme itu sangat penting ya. Kemudian ada karbohidrat, protein, lipid, dan enzim sebagai senyawa penting dalam metabolisme itu di fase E. Lalu ada mekanisme transport membran seperti difusi, osmosis, dan transport aktif itu ada di fase L, E. Dan juga yang terakhir ada cara kerja enzim. Faktor yang mempengaruhi dan fungsinya itu ada di fase F. Nah, penguatan proses kerja pasifnya ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu elemennya itu akhlak kepada tubuh sendiri. Maksudnya adalah di sini tuh siswa itu diminta atau ke, di, diharapkan dapat aware dan peduli terhadap tubuh mereka sendiri. Ada kemudian terhadap sosial, ada elemen yang berada keadilan sosial, lalu ada dimensi bergotong royong, untuk elemennya kepekatan dan kerjasama, mandiri, elemennya pemahaman diri dengan situasi yang dihadapi, lalu eh, dimensi benar kritis itu elemennya merefleksikan pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan, lalu yang terakhir ada kreatif, mewakili tulisan berpikir dalam mencari alternatif solusi dan pemenahan. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan itu ada PPT, KPD, proyektor, laptop, jaringan internet, gawai, buku paket, dan e-book. Target tim peserta didik itu satu rombel atau 36 siswa. Model atau metode yang digunakan itu ada model cooperative learning dengan pendekatan peer teaching. Metode yang digunakan selama diskusi tanya jawab dan jigsaw. Alasan dipilihnya itu karena dalam pendekatan model pendekatan dan metode ini tuh mampu mendorong siswa untuk saling belajar dan menjelaskan konsep kepada temannya. Apalagi kooperatif ini itu kan menekankan kepada kerjasama yang terstruktur. Sedangkan pendekatan PRCT itu di mana siswa itu diminta untuk setiap siswa itu punya kesempatan untuk menjadi guru bagi teman sebayanya, teman satu kelasnya. Nah, sehingga dapat memperkuat pemahaman dan kerjasama untuk membangun keterlibatan aktif, memperjelas konsep, serta melatih tanggung jawab individu dan kelompok. Dengan bagian kedua yaitu komponen inti, yang pertama capaian pembelajaran yaitu elemen pemahaman biologi, capaiannya tentu untuk akhir fase F, di mana peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel, serta bioproses yang terjadi seperti transport membran dan membran sel, ada menganalisis keterkaitan struktur organ dan sistem organ yang dengan fungsinya, serta kelainan dan gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut, terus memahami fungsi enzim dan mengenalnya, proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh, serta memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan, mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi dan inovasi teknologi biologi atau bioteknologi. Dalam tujuan pembelajarannya itu ada satu, di mana saya mengambil nomor 12.2.1
Nah, dimaksud dari nomor nomor tujuan ini tuh 12 itu adalah kelas, 2 itu bab 2, 1 itu semester 1. Atau yang pertama, enggak. Satunya itu adalah tujuan pertama gitu. Di mana tujuannya itu siswa dapat menjelaskan pendahuluan metabolisme. Nah, asesmen yang digunakan itu ada 3, diagnostik, formatif, sumatif. Dan diagnostik itu berupa observasi cara berkomunikasi, penilaian diri, penilaian kelompok yang dilaksanakan pada awal dan juga saat proses pembelajaran berlangsung tentunya. Lalu asesmen formatifnya itu berupa kuis atau pilihan ganda yang dilaksanakan pada akhir kegiatan pembelajaran. Lalu ada yang terakhir ada sumatif, di mana berupa soal esai yang dilaksanakan pada akhir materi metabolisme. Instrumen asesmennya bisa dibaca, ada asesmen keterampilan, lembar pengamatan kelompok, ada rubrik tes formatif, penilaian karakter, lalu yang kedua kriteria, tercapainya tujuan pembelajaran itu tentunya siswa itu mampu menjelaskan pendahuluan dari metabolisme, baik dari pengertian metabolisme, pentingnya metabolisme, ciri metabolisme, dan juga jenis proses dari metabolisme. Kemudian di sini ada pertanyaan tematik. Di sini saya membuat hanya 2 pertanyaan tematik. Ini itu bisa menyesuaikan ya, tergantung dengan yang kita mau. Yang pertama itu ada mengapa tubuh kita itu tetap membutuhkan makanan jika syarat utama hidup adalah bernafas. Lalu yang kedua, menurut kalian, apakah pembentukan otot dan membakar lemak termasuk proses yang sama atau berbeda? Nah, 2 pertanyaan tematik ini tuh bisa untuk memancing pengetahuan yang dasar dari peserta didik yang kita ajar. Kemudian yang keempat itu ada pemahaman bermakna, di mana peserta itu sudah menjelaskan proses metabolisme. Yang kedua, memahami pentingnya metabolisme. Yang ketiga, membedakan katabolisme dan anabolisme. Lalu masuk ke kegiatan pembelajaran, di mana tentunya pada pertemuan ke-1 ya, karena hanya satu, di mana konsep pendahuluan metabolisme, lokasi waktunya itu 2 jam, 2 kali 45 menit atau sekitar 90 menit ya. Di mana kegiatan awalnya itu yang pertama guru mengkondisikan kelas dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Seperti tadi ada proyektor, kita PPT atau menyalakan laptop, mengorganisasikan kelas itu agar segera masuk ke kelas seperti itu. Kemudian guru mengucapkan salam dan mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama, mengajak siapa peserta didik mengikuti seperti kehadiran, lalu memberikan motivasi dan apresiasi dengan menanyakan pertanyaan. Tadi apresiasi pertanyaan yang ada di atas. Kemudian guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, dari kelima langkah ini itu diestimasikan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kemudian di sini pada kegiatan itu tuh saya membuat 5 sintak. Dimana sintak pertama itu mengorientasikan topik pada pokok materi. Di sini itu guru menjelaskan dasar dari materi yang akan diajarkan berdasarkan tujuan pembelajaran dan tentunya menggunakan media PowerPoint dengan berbantuan Canva. Di sini tuh fungsinya tuh untuk tadi pemanasan lebih mendalam lagi atau mendalami agar bisa menjawab apresiasi yang tadi di awal. Kemudian sintaks kedua itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini tuh guru itu mulai membagikan kelompok. Di sini kan dalam 3 kelompok besar. Terus mengerjakan LKPD. Ya, kemudian untuk mengarahkan, menyelesaikan pembentukan LKPD yang telah dibagikan tadi oleh guru. Kemudian ya, sintak ketiga itu membimbing diskusi kelompok. Di mana di sini tuh guru itu melakukan monitoring, membimbing, pentingnya kita tuh akan berkeliling dan menanyakan kepada sesuatu setiap kelompoknya itu ada kendala, kesusahan, ataupun lain yang tidak dimengerti dari LKPD yang kita berikan. Kemudian sintak keempat itu monitoring kegiatan diskusi lanjutan atau jigsaw, di mana ini guru itu mengarahkan bahwa setiap perwakilan kelompoknya itu bertukar posisi. Jadi ada 2 orang dari kelompok satu itu untuk masuk ke kelompok kedua, dan juga 2 orang dari kelompok satu itu masuk ke kelompok tiga seperti itu. Sisanya itu akan tetap di kelompok tersebut. Kemudian monitor ya tadi setelah itu diberi sesi diskusi untuk kedua kalinya di mana setiap
Peserta itu akan menjelaskan mengenai materi yang sudah mereka dapatkan atau di LKPD bagian mereka dapat, itu menjelaskan kembali kepada teman-temannya. Kemudian sita kelima itu mengevaluasi hasil diskusi. Di sini itu guru melakukan evaluasi hasil diskusi menggunakan kelompok dengan kegiatan tanya jawab, lisan dan scoring seperti cerdas cermat atau game mini games. Kemudian guru mengapresiasi dengan memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki sifat tinggi. Nah, estimasinya itu adalah 60 menit. Lalu ada di kegiatan penutup. Ini kegiatan penutupnya guru bersama-sama peserta didik melakukan refleksi terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu guru memberikan evaluasi kepada peserta didik eh, atau tes formatif ya. Guru menyampaikan kegiatan pada pertemuan selanjutnya, lalu menutup pertemuan dan alhamdulillah dan mengucapkan selamat. Nah, refleksi pertanyaan refleksi sendiri itu kalau untuk mereka itu ada 3 ya bisa dibaca. Intinya itu menanyakan kembali tentang materi yang tadi telah disampaikan dan mengafirmasi apakah tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu telah terwujud atau belum gitu. Kemudian ada refleksi gurunya itu ada 4 pertanyaan bisa dibaca. Kemudian ini ada lampiran-lampiran. Yang pertama itu ada sumber pembelajarannya, ada ibu bacaan guru dan siswa di sini telah sudah lengkap dengan materi metabolisme di mana dibuat dari oleh ini. Ini tuh udah menggunakan CP yang sesuai gitu dengan katanya. Di sini tuh, nah ini ada bagian di bagian pengertian, lalu ciri-ciri, lalu pentingnya metabolisme, dan juga jenis dari reaksi metabolisme itu sendiri. Oke, tadi ada lagi di mana ini ada media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis Canva. Di sini ada, ini kan materinya tentang metabolisme. Ini tuh berisikan tujuan pembelajaran juga. Ini ada pertanyaan apresiasi yang di awal. Kemudian ini udah mulai materi. Nah, ini ada LKPD. LKPD bisa disingkat. Nah, kalau yang ini tuh untuk games atau mini games. Setelah dilakukannya diskusi atau jigsaw, kan kelompok itu akan kembali ke kelompok utama yang pertama. Kemudian dilakukannya apa? Guru itu memberikan pertanyaan, lalu setiap kelompok itu cepat-cepat menjawab atau mengajukan. Dan setiap yang benar itu akan mendapatkan seperti medali atau scoring. Dan kelompok yang memiliki skor besar baru menerima apresiasi, menerima yaitu mengapresiasi. Kemudian ini ada asesmen formatif bisa di nanti ada jelasnya ada di bawah. Ini saya sudah lampirkan juga. Sebelumnya itu ada ini pembelajaran media pengayaan. Nah, untuk remedialnya itu nilainya itu di bawah HM bawah 70. Terus teknik pelaksanaannya itu penugasan diikuti di akhir dengan tes lisan tertulis bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%. Lalu penugasan kelompok di akhir dengan penilaian individu bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 20%, tetapi kurang dari 50%. Nah, 50% dari 36 adalah 18. Jadi, jika yang remedinya itu masih lebih dari 20 atau kurang dari 20%, maka penugasannya kelompok. Seperti itu. Ya. Lalu ada pembelajaran ulang diakhiri dengan penilaian individual bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Jika semuanya itu 50% berarti ada sekitar 18 orang itu remed, maka akan di apa ya, remedialnya itu ada pembelajaran ulang di akhir dengan penilaian individual.
Habis ini ada daftar pustaka yang digunakan, ada Campbell. Campbellnya sebenarnya ada dua, itu ada yang edisi 12 dan juga edisi kelima. Ada ini dari matematik dan ilmu alam Erlangga. Ini ada dari Krishnawati dan Rahma. Nah ini KKPD-nya, ya rubrik KPD. Enggak sih, sebenarnya udah langsung bisa di-share ke karena di ini udah ada instruksi, ada tujuan pembelajaran, petunjuk, pokok kunci sama catatan kunci. Ini bisa bisa elektronik, online ataupun atau via gawai ataupun menggunakan translate out. Ini ada alternatifnya. Ini berisi 5 soalnya, 5 soal pilihan ganda. Misal tadi soal pertama, soal kedua, ketiga, empat, dan yang terakhir lima. Menggunakan aplikasi atau website WordWall untuk membantu tes atau asesmen formatif kali ini. Kemudian terakhir ada tes sumatif. Tadi tes sumatifnya itu saya menggunakan atribut esai. Dimana ini masih rubrik ya, jadi belum ada jawaban, poin jawabannya, scoring gitu. Belum lengkap. Kemudian ini sudah. Kemudian, oke, saya ini ada lembar validasi naskah modul ajar. Kemudian, untuk kepala sekolah itu apa ya ini mengikuti sekolah yang kita ajar tadi ya, seperti yang tadi saya katakan di awal sekali. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai modul ajar biologi yang saya buat. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak.